untuk percaya bahwa kebebasan waktu dan uang adalah milik semua orang, bukan hanya milik 1-2 orang saja. But once you achieve your dream one by one and that the basic needs that you got already, normally you will move to the next level. Yang saya tahu hanya satu, bahwa ada satu kebebasan waktu dan uang yang saya bisa dapatkan. Tapi saya memilih untuk percaya bahwa saya punya hak juga menikmati yang sama, itu kebebasan waktu dan uang. Dan salah satu kunci untuk mendapatkan passive income dalam jangka panjang. Kuncinya kalau Anda perhatikan di dalam kekuatan satu MLM atau network marketing adalah ada di kekuatan multiplikasinya. Disinilah yang dikatakan namanya untuk membuat kekuatan dari faktor kali atau untuk membuat multiplication, kuncinya ada di sistem. Artinya perlu satu support system yang membantu brother sister menjalankan bisnis ini. Hanya perlu support system yang membantu brother sister menduplikasikan cara kerja yang standar sama seperti franchise-franchise yang di luaran. Kita juga mengedifikasi support system yaitu FFG. Dan melalui FFG saya. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Semua saya yakin dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kenapa kita katakan selamat pagi? Supaya kita lebih semangat, karena pagi itu identik dengan semangat. Nah teman-teman, nama saya Asma dan saya ada di Makassar dan saya akan memandu acara ini. Acara ini adalah acara follow through. Nah teman-teman, kita sekarang ada di acara yang namanya follow through. Follow through itu apa? Teman-teman akan mengetahui lebih dalam lagi tentang bisnis dengan FFG. Nah, teman-teman, apa sih yang membedakan bisnis FFG dengan bisnis di luar sana? Nah, di sini kita akan bahas semuanya. Jadi, sebelum kita mulai acara ya, sama-sama kita buka hati, buka pikiran, biar hal baiknya semua masuk. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Buka hati, buka pikiran, semua hal baik itu akan masuk. Oke, gimana? Feeling good? Oke ya, kita mulai ya. Nah, teman-teman, semua kita itu berawal dari yang namanya prospek. Nah, teman-teman semua berawal dari prospek. Ya, kita lihat di layar ini. Kemudian dari prospek, teman-teman akan bergabung kemudian dinamakan distributor. Nah, kebanyakan di luar sana itu cuma stop sampai distributor saja. Cuman diajak jualan saja. Tapi di FFG, teman-teman akan dibimbing untuk menjadi seorang network builder dan kemudian menjadi mentor. Nah, itu yang membedakan bisnis di luar sana dengan bisnis di FFG. Nah, teman-teman, semua diawali dengan yang namanya dream. Semua berawal dari yang namanya dream. Dan kali ini teman-teman akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari seorang ibu. Beliau ada di Surabaya. Nah, latar belakang ibu ini, beliau pernah bekerja sebagai sebagai senior manager di salah satu bank besar di Indonesia. Nah, teman-teman, beliau akan sharing kepada kita semua tentang the power of dream. Saya perkenalkan beliau ya. Selamat pagi Ibu Ati Damayanti di Surabaya. Selamat pagi Bu Asma di Makassar. Ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat ya. Ibu Ati, kami semua sudah tidak sabar mendengarkan sharing dari Bu Ati tentang the power of dream. Silakan Ibu Ati. Oke, ya saya akan sharing ya, boleh ya. Jadi betul Bu Asma, jadi waktu itu saya menjalankan bisnis ini, saya tidak bisa lihat dream, tidak mengenal dream, tidak tahu dream itu apa. Karena saya bekerja sebagai karyawan di sebuah bank, salah satu bank terbesar di Indonesia. Jadi rutinitas yang saya lakukan, ya. Tapi satu saat saya sadar bahwa kalau saya memulai di usia 55 setelah pensiun itu sangat terlambat, ya. Jadi saya mulai menjalankan bisnis ini, di bisnis ini, dan mulailah saya membangun bisnis ini. Nah, pada saat awal saya
dream itu saya dari materi ya, finansial ya, karena pada saat itu saya menjalani sendiri, sementara suami masih bekerja. Tapi setelah saya mengetahui dan sangat bolak-balik diulang ya pada saat pertemuan dengan FFG, saya jadi tahu, oh ternyata bekerja menjalankan bisnis ini itu adalah untuk keluarga ya. Dan ini adalah kita seperti punya bisnis yang masa depannya itu sangat cerah sekali gitu. Nah, pada saat itu saya mikir, suami saya bekerja ikut orang. Berarti kan dia membangun bisnisnya itu untuk orang lain. Jadi pada saat nanti kami usia 55, kami sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan bagi kami itu adalah terlambat. Nah, pada saat saya paham konsep ini, saya punya yang namanya dream besar, sangat besar, yaitu suami saya ada menjalankan bersama dengan saya. Ya wajar ya, saya bisa paham suami saya saat itu menduduki suatu perusahaan besar dan dia meniti karirnya mulai dari bawah sampai puncak. Ya, dengan penghasilan yang sangat bagus ya, menurut saya sangat bagus ya, jumlahnya kalau kita bilang digit 9 digit ya, setiap bulannya saya terima itu. Even saya nggak menjalankan bisnis ini, selama suami saya masih bekerja itu masih aman. Nah, pada saat itu saya berpikiran, tapi dia menjalankan bisnisnya orang gitu loh, bukan bisnis kami sendiri. Nah, karena saya mengerti, saya pingin benar-benar punya dream, suami saya ikut menjalankan bisnis ini. Jadi tenaga, pikirannya, semuanya, waktunya dicurahkan untuk menjalankan bisnis ini. Karena kami sangat tahu bahwa masa depan dari bisnis ini itu sangat bagus gitu ya. Jadi asma saya berpikiran seperti itu, ya otomatis lah suami saya pasti ngelihat hasilnya ada apa enggak. Nah, disitulah saya mengejar satu impian-impian jangka pendek untuk bisa memastikan suami saya. Karena saya pikir kalau hasilnya kecil, kemudian dia melihat dia mau menjalankan bisnis ini, ya nggak mungkin. Orang dia melepaskan karirnya itu kan nggak mungkin. Jadi saya waktu itu masuk 2007, saya bolak-balik, saya declare terus ya. Nah pada saat itu saya juga nggak kepikiran, saya diajak di sini tuh sama Bu Iin dan Pak Lutfi, ditanya dream juga nggak ngerti. Tapi setelah saya pikir itu, saya selalu bicara bahwa impian saya adalah saya mau pensiunkan suami saya. Impian saya adalah saya mau pensiunkan suami saya. Terus saya sebut seperti itu terus. Ya, nah saya membuktikan pada suami saya dream jangka pendek, agar dia yakin. Karena dia kalau saya ingin dia masuk sini ya otomatis dia harus melepaskan karirnya. Nah mau lihat nggak dream saya ya pada saat itu? Nah ini bisa dilihat ya, saya akan tunjukkan bahwa dream saya adalah seperti ini, saya keliling dunia. Kalau misalkan dulu saya sebagai karyawan, saya mau pergi ke Singapura aja, saya harus nabung sampai lama. Nanti pulang daripada pergi dari Singapura, nabung lagi, uangnya sudah menyusut habis. Nah di sini saya alhamdulillah puji Tuhan tuh sampai 5 benua ya. Ada Asia, Afrika, Amerika, Australia, Eropa, semua saya sudah kelilingi gitu ya. Dan lagi ada investasi-investasi yang kami bangun. Kalau misalkan saya tidak menjalankan bisnis ini, saya kemungkinan juga tidak bisa beli investasi-investasi, kemudian keliling dunia tanpa mikir gitu ya. Karena setiap minggunya datang gitu loh. Jadi ini dream jangka pendek saya, pergi ke luar negeri, kemudian punya investasi-investasi, beli mobil gitu ya. Kemudian yang awal sekali saya membelikan suami saya jam tangan Rolex. Ya itu saya buktikan bahwa ini loh bisnis ini ada duitnya. Nah alhamdulillah puji Tuhan 2017 kesampaian Bapak Ibu. Jadi suami saya melepaskan karirnya karena beliau merasa sudah mentok lagi. Dia udah merasa karir ini mau dibawa kemana. Saya udah nggak mungkin jadi ownernya karena dia langsung report di CEO-nya. Nah pada saat itu dia mulailah menoleh. Nah dia bilang sama saya resign ya bareng sama-sama kamu. Wah siapa yang nggak suka, siapa yang impian saya betul-betul terjadi sampai hari ini. Karena pada saat itu saya melihat ya Pak Lutfi, Bu Iin, kemana-mana berdua. Memang setelah saya jalani berdua itu ada plus minusnya, tapi banyak plusnya. Kenapa? Karena kelebihan kami masing-masing itu kami menjadi satu. Jadi
kami saling melengkapi. Dia dengan kelebihannya, saya dengan kelebihannya. Kalau dia dulu mati-matian untuk menjalankan pekerjaannya untuk orang lain, sekarang kami berdua melakukan dengan sungguh-sungguh dan sangat serius untuk membangun bisnis kami. Jadi itu dream saya selama 10 tahun baru terjadi. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting saya punya tujuan, mau kemana arah keluarga kami, mau kemana masa depan kami. Sekarang kami sudah sangat yakin dengan impian-impian berikutnya yang jauh lebih besar dari ini, karena kami semua sudah berada di sini. Nah, tapi bukan kami aja yang mencapai dream itu ya, sangat banyak sekali. Coba kita lihat siapa sih yang di sini yang melakukan bisnis ini yang bisa mencapai impian-impiannya. Nah, ini ada dalam tim saya, ada Bu Yuyun dari Makassar ya, dengan bersama suaminya. Dia bisa mewujudkan impiannya untuk beli mobil, investasi properti, kemudian membeli berlian sebagai orang perempuan ya, kemudian keliling dunia. Juga ada ya, kita lihat kembali impian-impiannya semuanya ada dari Afrika. Kemudian ini leader saya ya, Bu Iin dan Pak Lutfi dengan impiannya. Nah, justru saya melihat kalau apa yang saya bisa, kami harusnya dengan seluruh tim kami juga bisa melakukan itu. Dengan rumah barunya, dengan mobil barunya, dan impian-impiannya yang lain untuk keluarga. Kemudian ada lagi impian juga untuk upline kami juga. Ya, jadi upline kami ada Ibu Ailing, ini berasal dari ibu rumah tangga biasa lulusan SMA. Namun jaringannya udah begitu luas di mana-mana ya. Ada Eropa, ada Amerika, ada Afrika yang begitu besarnya. Ya, padahal waktu itu juga nggak ngerti mau kemana ya. Tapi luar biasa, dia seperti itu. Nah, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi bisnis ini yang mencapai impian sangat banyak, bahkan di luar benua. Ada dari Afrika, seorang guru miskin dari Senegal dengan rumah tangga yang sangat berantakan pada saat itu. Nah, sekarang dalam waktu singkat, beliaunya sudah punya rumah mobil mewah, kemudian rumah mewah ya yang lebih dari satu, ada 5 mobil mewah dan rumah mobil mewah. Begitu juga ada yang namanya Raul ya. Jadi dia sebagai leader di Afrika, wow, impiannya fantastik luar biasa. Mempunyai bangunan dengan berapa gedung ini ya? Ada 10 lantai kalau nggak salah ya di sini ya. Nah, itu kan fantastik, berasal dari orang yang biasa-biasa saja, mabuk-mabukan ya, seperti itu. Tapi akhirnya hari ini bisa menginspirasi dan dia mempunyai misi untuk mengangkat orang Afrika pada umumnya. Nah, dream ini adalah luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya menjalankan ini pasti dengan ada suatu dream. Bahkan kami berdua mempunyai dream yang sangat besar, visi yang sangat besar untuk menjalankan bisnis ini. Jadi kami tidak pernah bosan. Setiap hari adalah setiap hari baru, kemudian bagaimana kita mengangkat untuk orang-orang lain di tim-tim saya. Itu sih Bu Asma, saya yang sharing dream saya, yang bisa saya sharingkan. Wow, Bu, keren banget, Bu. Bisnisnya luar biasa ya. Itu adalah sharing Bu Ati tentang dream. Dan kenapa sih Pak Felix itu memutuskan untuk passive income? Nah, teman-teman, ini ada di sharing berikutnya, ya. Jadi sharing berikutnya adalah tentang apa sih pentingnya itu passive income. Dan sharing ini akan dibawakan oleh rekan saya dan beliau ada di Balikpapan. Wah, luar biasa ya. Saya di Makassar, Bu Ati di Surabaya, dan kali ini Bapak Ong Hardi di Balikpapan. Latar belakang beliau adalah seorang wirausaha di Balikpapan. Halo Pak Hardi, apa kabar Pak? Ya, halo Sis Asma, baik kabar saya, terima kasih. Oke Pak Hardi, kami juga tidak sabar ya mendengarkan sharing Pak Hardi tentang apa sih, kenapa sih saya ini harus passive income. Oke, silakan Pak Hardi. Oke, thank you ya Sis Asma ya. Oke, halo teman-teman semua ya, perkenalkan nama saya Hardi ya, saya dari Balikpapan. Jadi tadi dahsyat sekali ya share-nya Bu Ati ya. Menginspirasi sekali ya. Nah, sebelumnya terima kasih pada Tuhan ya, hari ini kita diberkati luar biasa di FFG ini ya. Nah, terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan buat founder FFG, Bapak Ongki Hianata, kemudian juga yang leader-leader yang membimbing saya dan istri saya hingga hari ini, yaitu ada Pak Aek, ada Bu Ailing, ada Bu In, Pak Ludwig, ada Pak
Pak Kohar sama Bu Vince juga. Terima kasih banget. Karena jasa mereka semua yang membuat kami bisa ada hari ini ya. Terima kasih juga buat istri saya terutama ya Ibu Mary ya, karena dia yang mengajak saya di bis ini sebenarnya ya Bu Asma ya. Oke, nah jadi kalau tadi Bu Ati sharing tentang dream ya, itu ibaratnya why-nya ya. Nah sekarang saya mau sharing tentang how-nya atau planning-nya bagaimana sih untuk mencapai dream tersebut ya, dan kenapa sih kita harus ada yang namanya hidup ini, kita harus ada planning, betul ya? Nah mungkin saya pakai slide teman-teman ya, jadi coba saya buka dulu ya slide-nya ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Nah, jadi hidup itu kan pilihan, benar ya teman-teman ya. Jadi ternyata hidup kita 5 tahun ke depan tuh ditentukan oleh hari ini. Nah, mudah-mudahan malam ini jadi satu awal teman-teman hidupnya jauh lebih baik lagi ya ke depannya. Oke. Nah, masa depan kita ternyata ditentukan oleh yang namanya cash flow quadrant. Ini menurut Robert Kiyosaki ya. Jadi dia pakar ekonomi dunia ya. Dan dia membagi manusia ternyata mencari uang itu ada 4 macam. Ya, kita lihat nanti teman-teman introspeksi, kita sama-sama belajar ya. Yang pertama ada namanya employee, karyawan ya, yaitu pegawai negeri atau swasta. Pelakunya adalah manusia, teman-teman. Jadi mereka menukarkan waktu, tenaga, pikiran untuk dapat namanya gaji atau uang. Nah, kerja sekeras apapun yang kaya siapa? Bosnya, betul ya? Nah, pada saat pensiun income-nya turun drastis. Nah, makanya dan Robert bilang paling tidak enak itu adalah apa? Membangun sesuatu seumur hidup ya, pada akhirnya yang bukan miliknya dia, bukan asetnya dia. Nah, kemudian banyak orang pindah ke self-employed, teman-teman, yaitu yang usaha sendiri, contohnya pemilik toko apapun ya, atau para profesional ya, seperti dokter, pengacara, ya, supplier, kontraktor, dan lain-lain. Nah, tapi sama pelakunya sistemnya dia sendiri. Nah, E dan S ini disebut active income, teman-teman. Jadi harus selalu aktif, baru income-nya datang. Nah, manusia kan nggak mungkin aktif terus, terbatas ya. Nah, ini rawan sekali active income. Dalam sekejap bisa habis langsung dalam semalam. Betul ya? Contohnya kayak coronavirus ini, membuat banyak active income tuh sangat terpengaruh. Betul ya? Nah, 95% manusia ternyata di kuadran active income ini, tapi hanya punya uang 5% saja, teman-teman. Dan disebut mindsetnya orang miskin oleh Robert Kiyosaki. Kenapa? Karena dia mencari uang mengandalkan faktor kali, yaitu dirinya saja. Nah, ini sangat terbatas ya. Nah, saya mau sharing malam ini yaitu yang di sebelah kanan, teman-teman. Namanya business owner. Nah, ini yang sebenarnya hari ini kita tekuni ya. Nah, ini adalah membangun sistem dan network atau jaringan bisnis. Contohnya seperti kita lihat pemilik bank, pemilik pabrik, Gojek, Shopee, Tokopedia, pemiliknya Kentucky, McDonald's, Starbucks ya. Nah, tapi kan modalnya gede ya. Nah, tidak semua orang bisa. Nah, tapi ada satu bidang industri yang memungkinkan kita untuk masuk di kuadran B ini, yaitu namanya network marketing, teman-teman. Nah, inilah industri yang hari ini saya mau sharing sama teman-teman semua ya. Nah, nanti dari B kita ke investor, teman-teman. Jadi, ibaratnya aset bekerja menghasilkan uang buat kita. Nah, B dan I disebut passive income. Artinya kita bangun dulu di awal, setelah dia running, aset itu akan menghasilkan uang terus buat kita. Ada atau tidak ada kita. Nah, ternyata 5% manusia ada di kuadran yang sebelah kanan ini. Tapi mereka menguasai uang 95%. Dan mereka disebut golongan orang rich, wealth, atau makmur. Ya. Kenapa? Karena mindset-nya dia bangun network, bangun jaringan bisnis, bangun distribusi bisnisnya, bangun aset, bangun faktor kalinya. Ya, seperti itu. Jadi semakin, sadar ya. Nah, hari ini kita harus semakin sadar ya dengan kondisi coronavirus ini pentingnya passive income. Nah, kita lihat. Nah, hari ini di zaman new normal atau pandemi corona ini, banyak orang finansialnya turun drastis, betul ya, sehingga stres. Nah, di sini harusnya kita semakin sadar bahwa kita harus membangun passive income, teman-teman. Supaya terjadi apapun, itu kita tetap hidupnya damai. Finansialnya kita, financial freedom dan time freedom, betul ya? Nah, kita perlu bangun network yang menjadi aset kita, menjadi kemakmuran kita. Setuju ya, teman-teman ya? Sip, ya. Saya lanjut ya. Nah, ini menurut Robert Kiyosaki ya, rahasia orang kaya di dunia. Jadi dia bilang, orang-orang terkaya di dunia itu sibuk membangun jaringan, teman-teman. Ya, membangun jaringan bisnisnya. Sedangkan orang biasa itu sibuk mencari pekerjaan. Ya, yang kita bilang active income tadi. Kalau orang kaya sibuk membangun passive income-nya. Ya. Nah, kenapa network itu sangat penting? Nah, kalau tadi kita lihat ya, network sama dengan aset, sama dengan kemakmuran. Karena sumber uang dan faktor kali kita. Nah, kita lihat, ini saya kasih contoh ya, dalam hidup ke dunia nyata ya. Kenapa orang kaya itu semakin kaya? Karena dia punya network. Kita lihat. Pertama ada namanya employee, karyawan tadi. Misalnya, direktur, gaji 100 juta. Dia punya income berarti 100 juta. Pada saat dia terjadi apa-apa dengan dia,
habislah semua income-nya dia dalam sekejap. Betul ya? Pada saat dia pensiun, habislah income-nya dia. Nah, kemudian ada namanya self-employed. Contohnya tadi dokter kita bilang ya. Nah, sama misalnya dia praktek income-nya 100 juta. Tapi kalau dia sakit, dia pensiun, dia meninggal, apakah anaknya bisa gantikan dia jadi dokter? Belum tentu. Income-nya juga langsung habis. Betul ya? Nah, contoh pemilik toko, punya satu toko, income-nya 50 juta. Kalau dia pengen double, dia harus buka toko lagi, buka cabang. Nah, otomatis income-nya double, tapi modalnya double, resikonya double, utangnya juga tambah double, pusingnya juga tambah double, betul ya? Nah, terjadi apa-apa dengan satu toko, itu pengaruh semua loh teman-teman. Contoh lah hari ini zaman corona, banyak pemilik toko di mall itu pusing semua loh teman-teman. Ya, nah itulah active income. Nah, sekarang kita beralih ke business owner. Contohnya kalau kita lihat langsung ya, ada pemilik pabrik ya, ada misalnya saya buka aja langsung ya, ada pemiliknya McDonald, ada BCA ya, ada Gojek, ada OVO dan sebagainya. Kalau kita lihat income-nya kan bervariasi ya. Contoh pemilik pabrik untungnya dari produknya 5.000 misalnya odol gitu ya, untungnya 5.000. Tapi kalau pemakainya 10 juta orang, dia untung 50 miliar passive income setiap bulan. Bulan depan saya beli odol lagi, dia untung lagi 50 miliar, betul ya? Nah, sama McDonald juga sama, dia dapat royalti dikali 34.000 cabang. 340 miliar passive income dia dapat. Sama dengan BCA, administrasi 10.000 aja setiap bulan. Dikali 17 juta nasabah, 170 miliar dia dapat. Sama juga dengan Gojek dan OVO tadi. Nah, tapi ingat, business owner yang ini itu modalnya gede, resikonya gede. Kita kalau nggak punya skill, nggak punya pengalaman di situ, belum tentu bisa bangun ini. Dan dalam 5 tahun pertama banyak yang bangkrut loh teman-teman. Ya, dan banyak tantangan lainnya. Maaf ya. Dan untuk orang biasa itu tidak mudah, ya. Nah, ada satu kabar baik yang tadi saya bilang, industri network marketing, di mana buat orang biasa seperti saya itu bisa membangun kuadran business owner sama seperti tadi yang kita lihat sebelumnya. Nah, kita lihat kalau net bisnis konvensional itu dari pabrik, dia ngeluarin produk untuk sampai ke tangan konsumen, dia butuh namanya jaringan distribusi, ya. Maaf ya, saya minum sedikit ya. Nah, dari pabrik lewat jaringan distribusi bisnis sampai ke konsumen. Nah, itu untungnya di situ dibagi rata di jalur distribusinya. Misalnya modalnya 1.000, mungkin sampai kita bisa 10.000, betul ya? Nah, kalau di industri network marketing dari pabrik langsung ke kita, ya, kita sebagai pemakai dan yang men-sharingkan sebagai jalur distribusinya, dan semua rantai distribusi itu untungnya dijadikan sebagai marketing plan bonus buat kita yang men-sharingkan teman-teman, ya. Jadi teman-teman tahu asal bonus kita itu dari situ. Nah, hebatnya sekarang di zaman sekarang di mana dunia sudah menjadi sangat digital ya, online, itu semakin pesat lagi perkembangannya, semakin luar biasa. Ya, jadi dari pabrik langsung ke konsumen itu bahkan melalui e-commerce, melalui digital online. Wow, ini keren banget. Bahkan bisa mendunia dengan sangat cepat sekali. Dengan kita bisa ekspansi bisnis kita ke seluruh dunia dengan sangat mudah dengan bantuan teknologi zaman sekarang. Keren ya teman-teman ya. Kalau kita bilang gini, hari ini zaman sekarang ya, di era corona ya, kita sadar 2 lahan terbaik di dalam bidang bisnis. Pertama di bidang kesehatan, betul ya? Kedua di bidang online atau digital. Nah, kabar baiknya kita dua-duanya ada di situ. Oh, keren banget ya. Oke, lanjut. Nah, kalau dibilang tadi industri network marketing, kita akan lihat. Ya, bisa online nggak bisnis kita? Oh, sangat bisa. Digital e-commerce kita sudah buktikan 2-3 bulan ini. Bisa dropshipper, afiliasi reseller, sangat bisa, kita sudah buktikan. Investasi kecil, resiko kecil, sangat ya sudah terjadi hari ini. Bisa dikerjakan dari rumah, 3 bulan ini kita kerja dari rumah dan income kita naik gila-gilaan ya. Nah, teamwork dan dibimbing step by step. Ada FFG, ini keren banget, nanti teman-teman dengar sharingnya. Potensi besar dan market global, sudah terjadi hari ini FFG di 80 negara lebih. Sumber passive income jangka panjang, sudah terjadi. Saya pensiun dari toko tahun 2011. Hingga sekarang, 9 tahun ini saya menikmati passive income setiap minggu, tiada hentinya di FFG. Berarti sudah terbukti teman-teman. Ya. Kebal krisis dan resesi, hari ini terjadi. Pada saat di mana pandemi corona ini, income kita stabil dan terus naik. Keren banget ya. Dan dapat diwariskan, sudah terjadi. Ada yang sudah membuktikan. Ibu Yinfan di Singapura sudah meninggal dari tahun 2011, hingga sekarang passive income-nya tetap mengalir teman-teman. Ya. Nah, inilah industri network marketing, teman-teman. Ya, semoga teman-teman, keren banget ya. Why passive income-nya dapat, dan caranya lewat industri network marketing. Ya. Nah, sekarang saya akan sharing ya, sebagai penutup,
Apa sih yang orang-orang dunia katakan tentang industri ini? Kita lihat sekilas. Nah, ini tadi Robert Kiyosaki bilang, orang-orang kaya membangun network, orang biasa cari kerjaan, betul ya? Nah, kemudian ini ada Brian Tracy. Sebenarnya banyak ya tokonya ya, saya ambil beberapa saja karena waktu ya. Brian Tracy ini tokoh terkenal juga, dia bilang, masa depan industri jaringan, ya kalau kita lihat sini ya, itu tidak terbatas teman-teman. Tidak ada tanda-tanda akan berakhir, bahkan akan terus berkembang. Ya, akan terus meledak. Nah, karena semakin banyak orang masuk ke industri itu. Dan ini akan menjadi salah satu bisnis yang paling direspek di dunia. Keren sekali ya. Nah, Les Brown, ini Anda pasti kenal, tokoh motivator terkenal di dunia. Network marketing industri telah menciptakan begitu banyak milioner dunia daripada industri lainnya sepanjang sejarah dunia. Nah, Anda pasti kenal Warren Buffett, mungkin orang terkaya nomor 3 saat ini. Salah satu investasi terbaik yang saya pernah buat, yaitu industri network marketing. Ya, Bill Gates, pasti kenal, nomor 2 kalau tidak salah, ya terkaya di dunia. Kalau saya diberi kesempatan untuk memulai dari awal lagi membangun bisnis, saya akan memilih industri network marketing. Ini yang ngomong Bill Gates loh teman-teman, betul ya? Nah, Bill Clinton, mantan Presiden Amerika, pada saat dia menjabat presiden, dia bahkan sempat bikin sebuah video yang sangat ibaratnya merekomendasi bisnis network marketing, ya, karena industri ini banyak sekali menolong ekonomi Amerika pada zaman itu, teman-teman. Jadi dia sangat rekomen sekali, ya. Nah, Jim Rohn ini adalah guru besarnya para guru besar dunia. Ya, ini gurunya Anthony Robbins. Bahkan dia bilang network marketing akan menjadi gelombang besar di masa depan. Ya, salah satu franchising people ya. Ini kan franchising tapi people yang tidak membutuhkan banyak modal untuk orang-orang rata-rata, tapi malah akan banyak bisa bikin jadi miliarder dunia. Wow, keren sekali ya. Nah, kita lihat fakta. Kalau bisnis kita harus bicara fakta ya. Kita lihat industri makanan, ini omset tahun 2014 ya, itu 90 miliar US dollar. Lihat, network marketing 2 kali lipatnya teman-teman, 182 miliar US dollar. Dan tahu enggak, 50% lebih dari omset itu dibagikan sebagai bonus kepada para distributor network marketing di seluruh dunia, teman-teman. Yaitu 1.250 triliun rupiah. Teman-teman, ini fakta. Jadi kita harus percaya, karena ini fakta, sudah terjadi. Jangan percaya omongan orang yang belum tentu dia ngerti. Tapi kita harus percaya dengan fakta di dunia saat ini. Betul ya? Nah, kita lihat. Pelaku industri network marketing itu ada 107 juta orang di seluruh dunia. Ini tahun 2016, teman-teman. 107 juta orang. Dan Asia Pasifik, kita Indonesia termasuk Asia Pasifik, itu adalah menyumbang hampir 50% pendapatannya dari Asia Pasifik. Berarti kita di kawasan yang sangat potensial banget ke depannya, betul ya? Nah, kita lihat lagi omset dunia network marketing. Anda teman-teman lihat dari tahun 2012 sampai 2018 itu terus naik terus dengan sangat stabil dan terus naik. Bahkan di zaman pandemi corona ini saya yakin bahkan semakin naik lagi karena semakin banyak orang ngerti yang di PHK, yang dia mungkin cuti tanpa dibayar, yang usaha tokonya sepi, yang sebelumnya cuma bisnis offline, dia akan mikir, oh ternyata bisnis network marketing ini sangat keren banget saat ini dan sangat menolong sekali. Nah, teman-teman lihat tahun 2018 omsetnya adalah 2.700 triliun rupiah, teman-teman. Gedenya luar biasa, teman-teman. Dan tahu enggak, 50% lebih dibagikan sebagai omset buat Anda dan dan saya. Betul ya, teman-teman, buat kita semua. Oke, itu aja kayaknya dari saya. Sis Asma, thank you. Saya kembalikan ke Sis Asma ya. Thank you. Oke, thank you Pak Hardi. Sharingnya luar biasa. Ya, makin ke sini tuh betul-betul semua sharingnya tuh makin keren. Semakin kita memahami kenapa harus passive income lewat MLM. Betul ya Pak Hardi? Oke, next teman-teman, kita akan dengarkan sharing lagi ya dari seorang ibu. Beliau juga ada di Balikpapan dan latar belakang ibu ini adalah istri seorang pemilik toko di Balikpapan. Dan beliau akan men-sharingkan kepada kita semua satu perusahaan MLM yang luar biasa yaitu Buzzword. Oke, kita sapa ya. Selamat pagi Ibu Meli. Halo, selamat pagi Bu Asma. Ya, kita sama ya Bu, merah-merah. Iya. Oke, Bu Meli silakan.
silakan. Kami juga sudah tidak sabar mendengarkan sharing dari Ibu Meli. Oke, halo teman-teman, dimanapun Anda berada, salam kenal ya. Saya yakin Anda dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat. Oke, tadi Bu Asma udah ngomong tentang Bizword. Banyak company MLM di luar sana, tapi kenapa saya justru memilih Bizword sebagai partner? Nah, ada banyak hal sih yang menjadi dasarnya. Pertama, Bizword itu sudah global. Oke, saya bisa keluarkan slide-nya ya, sambil saya keluarkan slide-nya ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, Bizword ini sudah global ya dengan moto happy, healthy dan harmony. Nah, saya memilih pertama karena sudah global, jadi Bizword ini sudah ada 20 kantor cabang di berbagai negara, bahkan sudah di 5 benua. Nah, artinya saya ini punya kesempatan untuk membangun bisnis saya di berbagai negara. Keren ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kedua, Bizword ini bergerak di industri kesehatan. Seperti yang tadi Pak Hardi sampaikan ya, yang akan booming nanti ke depan itu adalah industri kesehatan dan industri online ya. Nah, ini industri kesehatan, ini saya dapat data dari Global Wellness Industry. Ini data di tahun 2018 ya teman-teman. Itu mengatakan industri kesehatan itu senilai dengan 4,2 triliun US dollar. Berarti kalau dirupiahkan itu bernilai 60.000 triliun rupiah, teman-teman. Itu angka yang besar banget ya, teman-teman ya. Bahkan dikatakan dari tahun 2018 itu angka omset ini akan terus meningkat. Nah, apalagi dengan kondisi saat ini ya teman-teman, kita tahu dengan kondisi pandemik, ini masyarakat akan semakin sadar bahwa pentingnya kita harus menjaga kesehatan. Dan saya yakin banget industri ini akan terus berkembang, teman-teman. Oke. Nah, apa saja sih produk-produk yang dikeluarkan oleh Bizword ini? Pertama, ini ada pasta gigi Ezeno. Ini pasta gigi herbal dari Amerika. Dia berfungsi, manfaatnya adalah mengatasi peradangan gusi, karang gigi, dan nafas tidak sedap. Kemudian produk kedua kita, saya cepat aja ya teman-teman ya, karena mengingat waktu. Yang kedua adalah pembalut Angel Secret. Nah, ini luar biasa banget. Jadi teman-teman kira-kira saya flashback kejadian saya berapa tahun yang lalu, saya di-sharingkan ini, bahwa katanya 8 dari 10 wanita di dunia itu bermasalah dengan organ vitalnya. Jadi kayak gangguan seperti sakit perut, ya kan, waktu haid, datang bulan tidak teratur, terus keputihan, itu beberapa hal yang juga saya alami. Bahkan ada yang sampai kena miom, kista, susah punya anak, bahkan sampai kanker. Dan ternyata itu 62% itu dari penggunaan pembalut yang tidak berkualitas. Tapi tenang teman-teman, hari ini ada solusinya yaitu Angel Secret. Jadi pembalut Angel Secret ini terbuat dari produk kualitas yang luar biasa, yang bagus banget ya, punya daya serap yang juga sangat tinggi, dan luar biasanya dia menggunakan ion negatif yang fungsinya adalah menstabilkan hormon, kemudian membantu penyembuhan berbagai penyakit di rahim yang tadi saya sebutkan. Dan sehari ini banyak sekali wanita-wanita yang juga sudah terbantu dari produk ini. Salah satunya adalah saya. Oke. Nah, produk kita berikutnya itu ada Phytomax. Phytomax ini adalah produk baru, teman-teman. Ya, Phytomax ini mengandung fitonutrien ya. Dia benar-benar 100% alami dan organik. Jadi di dalam satu botol Phytomax ini mengandung ekstrak dari 22 jenis sayur-sayuran dan dari kombinasi 5 warna buah-buahan. Dan ini simpel banget ya penggunaannya, hanya diteteskan aja di air. Jadi aman banget, anak bayi pun bahkan ibu hamil pun boleh minum. Dan apalagi sekarang ya banyak sekali ibu-ibu yang aduh anak saya nggak suka sayur seperti itu. Tenang, ini adalah jawabannya buat ibu-ibu yang punya anak susah makan sayur ya. Oke. Kemudian produk kita berikutnya adalah Alpha Meta. Nah, Alpha Meta ini saya sendiri udah konsumsi lebih dari 6 tahun. Ini keren banget, ini primadonanya. Jadi Alpha Meta ini adalah makanan sel tubuh manusia. Jadi dia terbuat dari kulit ari dari beras merah terbaik di dunia, mengandung alpha PSP. Ya, jadi fungsinya adalah mendetoksifikasi sel, ya kan, meregenerasi sel, meremajakan sel, ya kan, jadi buat kita semakin awet muda ya. Kemudian penyembuhan sel. Jadi otomatis ya teman-teman, kalau sel tubuh kita sehat, itu self healing. Kemampuan self healing kita itu naik dengan pesatnya.
Jadi keren. Hari ini Alpha Meta itu sudah terbukti banyak sekali testimoninya teman-teman udah membantu kesehatan orang-orang di luar sana. Oke, berikutnya itu ada Alpha Spin. Keren. Alpha Spin ini alat canggih. Ini alat kesehatan holistik dari Jerman, teman-teman. Jadi cara kerjanya Alpha Spin ini mengeluarkan gelombang yang tidak kasat mata. Jadi fungsinya dia membuat gelombang frekuensi jadi harmonis dan memproteksi tubuh kita dari dampak radiasi elektromagnetik dari luar. Jadi produk-produk ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi produk Bisword ya hari ini merupakan jawaban atas kebutuhan seluruh penduduk di dunia. Nah, saya cuma bayangkan ya, penduduk dunia itu 7 miliar manusia. Berarti pangsa pasarnya luas banget ya teman-teman ya. Itu yang menarik buat saya teman-teman. Tadi saya hanya menjelaskan sekilas ya teman-teman mengenai manfaat dari produknya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau tahu lagi bisa ikuti kita punya acara webinar workshop atau mungkin teman-teman bisa minta kepada yang ngasihkan link ini kepada Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selain produk-produk kesehatan ini ya, ternyata Bisword juga mengeluarkan satu aplikasi traveling online. Namanya Bisword Travel. Nah ini keren, ternyata yang namanya industri traveling itu omsetnya juga sangat besar loh teman-teman. Ya, nah kita berharap ya teman-teman kita berdoa sama-sama kondisi ini cepat berlalu, kembali ke keadaan normal. Coba Bapak Ibu bayangkan teman-teman ya, berapa banyak orang akan traveling. Saya aja udah nggak sabar, tapi tetap ya harus ikuti aturan dari pemerintah. Oke, jadi Bisword Travel ini adalah aplikasi ya yang tadi Pak Hadi juga ngomong bahwa bisnis online. Nah kita juga punya ya Bisword Travel ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sangat bonafit di seluruh dunia ya, yang sudah punya fitur-fitur yang luar biasa. Ada 1 juta hotel, kapal cruise, penyewaan mobil, tour and activity, dan penerbangan. Jadi sudah lengkap banget ya teman-teman. Nah kita berharap ya teman-teman kondisi cepat berlalu, kita bisa juga pergi traveling ya. Oke, nah saya simpulkan bahwa hari ini saya sudah tepat berada di industri yang luar biasa ya, dan kemudian saya juga berada di perusahaan yang sudah global. Tadi saya sebutkan ada beberapa alasan ya, yang ketiga udah pasti yang namanya bisnis ya, kita juga pasti tahu dong berapa sih bonus saya, berapa sih kompensasi yang saya dapat atau income saya. Nah, perusahaan ini kompensasi plan-nya itu dari potensinya ya dari $500 per minggu sampai $800.000 per bulan, bahkan unlimited. Artinya kalau dirupiahkan itu 7 juta per minggu sampai 10 miliar per bulan, bahkan tidak terhingga. Keren ya teman-teman ya. Ya kondisi sekarang, kita nggak usah ngomong 10 miliar atau 1 miliar lah. Kalau hari ini passive income mengalir di rekening Bapak Ibu, teman-teman semua ya, 20-30 juta hanya di rumah saja, menarik nggak? Menarik banget ya. Oke, nah kabar gembiranya teman-teman. Perusahaan ini, Bisword, itu mengeluarkan 40-50% omsetnya di dunia itu dibagikan kepada semua distributornya dalam bentuk 9 bonus. Jadi bonus kita ada 9. Bayangkan 40-50%. Itu angkanya fantastik loh Bapak Ibu. Angkanya itu luar biasa besarnya. Dan itu dibagikan kepada kita semua. Oke. Nah, Bisword ini satu perusahaan yang sangat luar biasa teman-teman. Ya, ini pendapat saya pribadi loh ya. Bisword itu bukan hanya ngasih saya bonus yang begitu besarnya, tapi ternyata dia juga kasih vacation. Artinya kasih kita kesempatan untuk jalan-jalan. Harusnya sih tahun ini ada beberapa negara ya, tapi kita ikutin ya ketentuan, belum boleh kemana-mana ya. Nah, artinya perusahaan ini dia bukan hanya nyuruh kita kerja saja, tapi dia juga kasih kita kesempatan untuk refreshing, ya, kasih kesempatan kita untuk bisa menikmati kebebasan waktu, ya, freedom time, supaya hidup ini balance dan harmoni. Oke, ya seperti motonya tadi ya di awal ya, happy, healthy, dan harmoni. Oke, itu aja sih yang saya sharingkan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu Asma. Oke, terima kasih Ibu Meli. Sharingnya luar biasa ya.
dan kita paham kenapa kita harus ikut di perusahaan Buzzword. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan mengundang ya, memperkenalkan kepada teman-teman semua seorang yang luar biasa ya. Beliau banyak sekali mengalami perubahan dan pemulihan sejak beliau ada di FFG. Nah, teman-teman mau tahu apa itu FFG? Karena banyak sekali orang yang berubah dari berbagai aspek sejak ada di FFG. Nah, untuk itu saya akan mengundang beliau. Beliau ada di Surabaya ya. Sebenarnya sharing-sharing beliau itu sudah banyak sekali ditampilkan di sosial media. Oke, kita sapa ya. Selamat pagi Pak Ludwig di Surabaya. Halo, selamat pagi Asma. Iya, pagi Pak. Pak, Halo? silakan Pak. Kami sudah tidak sabar juga untuk mendengarkan sharing Bapak. Oh ya, terima kasih Asma, luar biasa sekali. Boleh enggak ya Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun di YouTube, selamat pagi, kasih applause-nya untuk tadi yang bicara. Boleh enggak? Kasih applause-nya yuk. Ya, luar biasa ya. Wah, hari ini pembahasannya sangat luar biasa, saya bilang. Saya berterima kasih sekali dengarkan sharing-nya ya. Sudah beberapa kali saya ikuti acara seperti ini, follow through, dan saya setiap kali mendengarkan sharing-nya saya sangat luar biasa. Pembahasannya sangat luar biasa itu menguatkan diri saya pribadi ya, kenapa saya ada di sini. Oleh sebab itu sebelum saya sharing ya, kenapa pentingnya FFG, kenapa? Karena pembahasan dari awal itu sangat luar biasa. Kenapa kita butuh dream? Kasih applause-nya untuk tim saya, Bu Ati dan Pak Saidi beserta timnya. Boleh kasih applause-nya? Beliau-beliau sudah betul-betul luar biasa mencapai dream-nya. Yang kedua, pembahasan dari Pak Hardi. Luar biasa. Pak Hardi dengan Bu Mary dari Balikpapan beserta timnya. Luar biasa sekali. Kasih applause-nya dong buat mereka bersama timnya. Juga untuk Bu Meli dengan timnya, Bu Asma dengan timnya, hostnya yang sangat cantik. Betul atau betul? Kalau betul kasih jempol dong. Cantik toh? Ya, luar biasa. Simple sekali. Dari semua pembahasan tadi yang sangat luar biasa, ada satu bagian akhir tidak kalah, walaupun ditaruh di akhir, tapi tidak kalah pentingnya dengan kenapa kita harus sukses di sini. Betul atau betul? Ya, simpelnya aja ya. Saya akan sharingkan. Boleh tidak ditampilkan share screen-nya? Kenapa yang di akhir ini sepertinya ditaruh di akhir, tapi juga tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena tadi dijelaskan semua MLM company, Buzzword, segala macam, produk-produknya, menyediakan bonusnya, online-nya, offline-nya, hanya menyediakan bagaimana kita mendapatkan bonusnya, mendapatkan produknya, menyehatkan badan kita. Betul atau betul? Tapi itu di luaran pun ada banyak. Betul atau betul? Yang paling penting teman-teman, bahwa selain kita punya company yang luar biasa, yang tadi Bu Meli bilang cabangnya sudah ada di 26 negara di dunia, yang poin yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus punya pendukung. Company yang bagus, ya, produk yang bagus, bonus yang bagus, tapi kalau kita tidak bisa menjalankan, kita cuma harus menjual barangnya, ya belum tentu setiap orang gampang menjual. Betul atau betul? Di luaran lebih banyak orang yang bisa menjual, bisa marketing, atau orang yang lebih banyak diem. Di luaran banyak orang yang lebih diem. Tapi luar biasanya ya, di komunitas ini kita punya pendukung yang sangat luar biasa. Kita kasih applause ya untuk support system yang sangat luar biasa yang sudah ada di 80 negara. Yang namanya Freedom Fitnet Global. Kasih applause-nya untuk FFG. Kenapa? Karena FFG adalah bukan berfokus pada produk atau bonusnya, tapi FFG berfokus pada apa? Suara saya masuk ya? Berfokus pada people-nya, membangun people-nya, membangun orangnya sendiri. Bukan membuat orang itu jadi orang yang pintar jualan, tapi orang itu dibuat untuk bisa menjual apa? Impiannya seperti tadi Bu Ati. Supaya apa? Terbentuk yang namanya network. Karena network yang besar itu adalah sebuah aset. Aset manusia adalah aset yang tidak akan pernah ada habisnya. Dan aset yang besar itu yang membuat kita apa? Mencapai yang namanya kemakmuran, Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya, ini inovatif support system. Saya bilang ini betul-betul Freedom Fitnet Global sangat luar biasa. Kenapa? Karena tadi Bu Asma bilang mengenalkan saya, sharing-sharingnya saya ya, saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa melalui FFG.
berikutnya. Nah, ini Pak Ongki Yanata, founder dari FFG. Beliau sangat luar biasa. Orang yang mengangkat kehidupan saya dari kami berdua 15 tahun yang lalu, kami berdua, saya bersama istri ya, orang yang mengajak pertama kali mengenal bisnis ini, Pak Ongki Yanata, mengangkat kehidupan kami dari orang yang punya banyak utang, ya, mengalami keterpurukan secara finansial, keterpurukan secara kehidupan kami berkeluarga, kami diangkat oleh Pak Ongki melalui program-program yang sangat luar biasa. Salah satu program-programnya sangat luar biasa itu sangat banyak sekali ya, seperti itu. Kenapa FFG itu ada untuk kita? Dan salah satu ikonnya bukan mencontoh ya, tapi mencontoh cara kerjanya. Itu Pak Ongki melihat kok bisa ya McDonald itu ya cuma jual ayam aja, bisa outletnya ada di mana-mana. Itu yang mungkin menjadi apa ya, sting-nya buat Pak Ongki ya. Oh iya ya, Pak McDonald bisa berkembang pesat di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia memiliki standar kerja yang sama. Dimanapun McDonald berdiri, di negara manapun, di kota manapun, itu selalu sama. Mau logonya, mau cara kerjanya, mau cara menawarkan produknya kepada customer, itu sama. Kenapa? Karena yang dijual McDonald sebenarnya bukan ayamnya, bukan burgernya, tapi outletnya. Outletnya yang di mana-mana itu yang dibuat memiliki standar kerja yang sama, itu yang menghasilkan yang namanya tadi passive income. Betul atau betul? Ya, karena kalau kita mau di bisnis jaringan ya, yang tadi Pak Hardi bilang, mau punya passive income, kita harus punya support system yang bisa menduplikasikan standar kerja yang sama. Untuk itulah FFG hadir untuk Anda dan saya. Kenapa? Jangan dipindah dulu ya. Standar kerja yang sama itu sangat penting. Supaya apa? Orang seperti saya nggak suka jualan. Di luaran banyak ada orang yang nggak suka jualan. Tapi banyak ada orang yang suka cerita. Ya, kita cuma diajari bagaimana kita cerita. Kita tinggal aplikasikan. Contohnya ini, di sebelah-sebelah saya. Ada sistemnya. Sistem-sistem ini yang akan membuat orang seperti saya atau orang seperti siapapun latar belakangnya sangat mudah menjalankan bisnis ini. Karena itulah FFG hadir untuk kita semua. Seperti itu. Nah ini karena tadi berkaitan dengan ceritanya Bu Meli ya, juga Pak Hardi ya, zaman sekarang ya, bisnis itu melalui internet, melalui handphone, FFG juga sudah menyiapkan. Jadi kita punya aplikasinya FFG, Bapak Ibu bisa lihat melalui handphone Bapak Ibu sekalian. Download aja aplikasinya, Bapak Ibu bisa melihat sistemnya dari FFG itu sudah bekerja luar biasa di banyak negara. Seperti itu. Di App Store atau di Google Store ya. Ini adalah program-programnya. Ini PGP, Personal Growth Program 3x21. Kita diajar bagaimana kita namanya manusia ya, setiap hari ada tantangan enggak? Pasti ada. Tapi kita diajarkan melalui program ini, kita mengisi wawasan kita, mengisi spirit kita, mengisi hati kita dengan apa? Membaca buku positif, buku-buku yang disarankan, mendengarkan CD-CD dari Pak Ongki adalah pengalaman selama 40 tahun, 100 tahun sih, bukan 40 tahun, 25 tahunnya Pak Ongki di bisnis jaringan ini, tapi 100 tahun lebih dari mentor-mentornya Pak Ongki dituangkan di CD ini. Bapak Ibu dengarkan aja, Bapak Ibu akan makin memahami kenapa yang tadi Pak Hardi bilang itu betul. Kenapa yang dibilang sama Bu Meli itu betul. Kenapa yang dibilang sama Bu Ati itu betul. Di CD ini pengalaman-pengalaman dari Pak Ongki disiapkan, kita tinggal dengerin, mengisi, membuat kita semakin semangat, latar belakang apapun kita bisa tetap jalankan dengan santai. Dan yang paling penting, tadi Bu Meli bilang, income terus masuk. Di kondisi seperti ini di luaran, banyak orang yang income-nya gini. Di sini kita tetap income-nya tambah naik. Mau atau mau? Kalau mau, kasih applause-nya. Ya. Nah, program yang berikutnya adalah ini. Mentoring program. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Mentoring programnya program percepatan. 90 hari. Program 90 hari percepatan. Percepatan di mana kita bisa menghasilkan income yang tadi seperti Bu Meli bilang, kita dibimbing, kita diajak, kita di-mentoring orang-orang yang sudah melewati prosesnya, sampai mereka itu berhasil mencapai yang tadi Bu Meli 20-30 juta seminggu, lumayan kan Bapak Ibu sekarang teman-teman ya.
Ini program. Bapak Ibu saya tanya, teman-teman tanya yang mengajak melihat acara ini, apa itu mentoring program? Betul kah? Dalam waktu 90 hari, pertama, modal bisa kembali. Yang kedua, income bisa mulai mengalir tiap minggu, sangat luar biasa. Mentoring program. Pastikan Bapak Ibu ikuti mentoring program. Program berikutnya adalah Value Your Life. Itu bootcamp ya. Bootcamp itu pelatihan mental. Kenapa manusia selain kita membaca buku, mendengarkan TV, kita perlu melepaskan semua apa yang masa lalu kita pernah kita lewati, itu kadang-kadang menjadi beban hidup kita untuk melangkah. Kadang-kadang kita mau sukses seperti ini, kenapa kita cuma suksesnya seperti ini? Kenapa? Karena kita lupa meletakkan ransel beban hidup kita yang lalu-lalu, seringkali kita bawa. Di bootcamp, Bapak Ibu akan mendapatkan bukan pencerahan ya, sesuatu gambaran tentang hidupnya Bapak Ibu yang seperti apa yang mestinya Bapak Ibu berhak dapatkan. Tanyakan pengundang Bapak Ibu sekalian, bootcamp kapan yang paling dekat. Sedangkan network camp, ini pelatihan tentang bagaimana membentuk diri Bapak Ibu menjadi leader berkelas internasional. Di situ Bapak Ibu dilatih untuk mengasah diri Bapak Ibu menjadi seorang leader. Juga Bapak Ibu saya tanyakan ya, teman-teman tanyakan network camp yang terdekat kapan. Mungkin setelah pandemi COVID-19 ini liwat ya, karena kita harus hargai juga peraturan dari pemerintah. Ini FFG sudah ada di 80 negara di dunia. Visi misinya FFG adalah kesehatan, finansial, dan mental, dan kehidupan. 3 hal itu yang ingin diperbaiki. Boleh kembali Sen ke belakang. Visinya FFG adalah kesehatan, produk-produknya menyehatkan, mental, dan kehidupan melalui program-programnya Bootcamp, Endcamp, PGP 3x21, mentoring program, finansial. Misi FFG adalah memperbaiki setiap orang yang ada di FFG dan mengalami peningkatan secara finansial. Ya, oke, seterusnya. Ini FFG ada beberapa acaranya, ada di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Batam, semua hampir seluruh kota besar di Indonesia ini, beberapa kota besar di dunia ya, baik di Asia, di Amerika, di Eropa maupun di Afrika. Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa lihat ya, begitu banyak kiprahnya, begitu banyak orang yang tergugah kehidupannya melalui FFG. Seperti itu. Ya, luar biasa ya. Kalau saya bilang sharing dari teman-teman saya tadi yang di awal sangat luar biasa. Tapi yang paling penting, yang keempat adalah bagaimana setelah Bapak Ibu memutuskan memiliki dream, terus kenapa memilih passive income melalui bisnis multi level marketing, kenapa memilih Bizword. Yang paling penting berikutnya adalah kenapa Bapak Ibu harus ada di FFG. Kenapa? Karena FFG sudah membuktikan. Di luaran mungkin banyak orang bilang, sama-sama MLM, tapi melalui FFG terbukti. Ya. Orang bisa bilang, kan banyak juga support system di luaran. Ya, seperti itu. Tapi yang bisa membuktikan sudah ada di 80 negara, hanya satu-satunya di dunia, FFG. Kasih applause untuk FFG. Kasih jempolnya dia untuk FFG. Iya, ya luar biasa ya. Oke, saya akan undang ya seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah teman saya, sahabat saya sudah lebih dari 10 tahun ya ada di bisnis ini, di peluang ini bersama FFG. Beliau betul-betul mengalami perubahan secara karakter, secara mental, juga secara finansial. Beliau latar belakangnya bukan sembarangan loh. Beliau adalah head manager finance di perusahaan multinasional, salah satu perusahaan multinasional yang sangat besar di Indonesia. Saya akan undang, selamat pagi Pak Kohar. Selamat pagi Pak Lut. Selamat pagi Pak Lut. Ya. Baik, boleh Pak nggak dengan Lut. bagi sharingnya, kenapa Pak Kohar yang secara kehidupannya sudah sangat luar biasa masih memikirkan untuk ada di FFG. Boleh sharingnya Pak Kohar? Boleh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Kohar. Background saya di Active Income sudah selama 35 tahun ya, jadi cukup lama ya. Memang sejak saya kerja ya, saya punya impian gimana saya bisa mendapatkan penghasilan yang semaksimal
untuk saya bisa beli rumah besar dan lain-lain ya. Jadi yang serba mewah. Jadi saya waktu kerja saya sudah menangani juga beberapa perusahaan sebagai konsultan ya di bidang manajemen, keuangan, perpajakan di luar jam kerja perusahaan. Jadi ya terus terang saya habis waktu semua untuk kerja, tidak ada waktu untuk keluarga. Jadi ya saya benar-benar memang waktunya nggak ada lagi ya. Memang waktu itu ya saya sih dapat penghasilan yang lumayan ya, 1 tahun hampir 1 miliar ya. Tapi ya itu, jadi tiap hari jalan-jalan dengan waktu hingga pada tahun 2007 saya bertemu dengan Ibu Iin dan Pak Lut yang memperkenalkan satu bisnis network bersama FFG. Saya sangat berterima kasih kepada beliau berdua karena waktu itu saya disadarkan bahwa saya ini hanya menukarkan waktu saya semua untuk uang ya. Jadi saya tidak membangun satu aset untuk di hari depan saya. Jadi saya waktu itu tidak mengenal passive income ya. Jadi yang saya banggakan hanya active income. Dan setelah Ibu Iin sharingkan, saya benar-benar melihat bahwa kisah hidup Bu Iin yang awalnya active income-nya luar biasa, tapi karena satu kejadian akhirnya tidak bisa mendapatkan penghasilan dan kehidupannya mulai bermasalah. Saya mikir, ya kalau saya sendiri yang mengalami ya, saya tidak punya penghasilan lagi, mungkin saya tidak bisa sekuat Bu Iin sama Pak Lut ya. Jadi saya mulai mikirkan, ya saya harus punya passive income. Dan waktu itu saya langsung join di bisnisnya, dan waktu itu karena saya benar-benar ingin passive income, maka saya ikut mentoring program, dan ini program yang sangat luar biasa. Dan dengan program mentoring program ini dapat menduplikasikan di network saya leader-leader. Jadi banyak leader saya juga ikut mentoring program ya. Jadi lahir mentor-mentor. Nah, ini yang membuat saya benar-benar passive income. Jadi saya mulai merasakan bahwa passive income itu mulai mengalir dan saya terus kejar di bisnis ini. Ya, walaupun saat itu benar-benar saya masih di active income, tapi saya waktu itu masih tetap bisa mengerjakan. Karena ya kan kita harus punya passive income ya. Jadi saya di waktu senggang saya tetap mengejar bisnis ini karena saya harus dapatkan passive income untuk mengejar diri saya. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Bu Iin sama Pak Lut yang tidak henti-hentinya mengingatkan saya ya. Memang kalau saya kerja di active income dengan penghasilan yang lumayan ya, itu untuk berpindahnya ini kan agak ada tantangan ya, tantangan waktu dan lain-lain. Jadi ya karena saya waktu itu benar-benar ingin punya passive income, ya saya terus akhirnya tekuni bisnis ini. Dan sampai hari ini saya sangat merasa beruntung ya, karena saat ini kan pandemi COVID ya. Nah, income saya di perusahaan ya pastilah tidak bisa sebagus dari awal ya, karena memang perusahaan kan lagi susah ya kan. Dan juga saya di luar untuk menangani perusahaan-perusahaan lain juga ya semua pada tutup juga ya. Jadi banyak penghasilan dari yang luar itu tidak bisa seperti yang dulu. Jadi active income saya semakin menurun, tapi di sisi lain passive income saya yang saya bangun di network ini income-nya naik terus. Nah ini ke depan kalau kita lihat ya zamannya sudah e-commerce semua, ini sangat menunjang bahwa network yang dibangun itu sangat berharga ya. Kalau kita bicara e-commerce dan online yang lain, itu semua itu tergantung besarnya network yang kita bangun. Semakin besarnya network, itu akan menghasilkan income kita semakin besar. Ya, jadi benar-benar saya thank you ya dengan bisnis ini, saya sekarang tidak khawatir lagi. Saya pasti mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, saya juga terima kasih pada Pak Onggi sebagai founder EFG, di mana saya belajar banyak ya. Jadi dari EFG saya mempunyai mindset yang benar untuk membangun passive income ini.
Jadi ini benar-benar satu bisnis yang luar biasa. Sekian sharing saya, Pak Lut. Thank you. Wow. Saya Thank kembalikan you, Pak Lut. Pak, luar biasa sekali ya. Luar biasa ya, aplausnya kasih jempol dong. Ya. Kasih jempol ya, luar biasa sekali. Sahabat saya yang sangat luar biasa, beliau juga mengalami pertumbuhan sangat luar biasa melalui FFC. Oke, saya akan undang orang kedua, teman saya juga jauh dari Balikpapan. Kalau dibilang teman ya enggak, mesti jauh lebih muda dari saya. Tapi saya mengenal beliau juga mengalami perubahan secara, kalau saya bilang ya, secara iman, juga secara keyakinannya dia, mindset dia mengenai bisnis ini bisa merubah kehidupan yang sempat mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Saya undang dari Balikpapan, latar belakangnya kontraktor dan supplier, tahu saya. Ya, kontraktor dan supplier. Saya undang Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Selamat pagi Ibu Dwi. Ibu Dwi ada? Halo? Halo Pak Lut. Halo, aduh senyumnya ini loh ya. Bagus loh. Kok hilang lagi gambarnya? Nah, kasih senyum dulu ke penonton. Ya. Oke, boleh nggak sharing ini? Saya salah satu tergugah banget loh tentang saya pernah dengar sharingnya Bu Dwi, perubahan yang sangat luar biasa. Walaupun tidak secara total melalui FFC, tapi Bu Dwi bisa mengatasi tantangan finansialnya dengan sangat luar biasa melalui FFC. Silakan, Dwi. Ya, selamat pagi semua teman-teman. Salam kenal ya, saya Dwi dari Balikpapan. Ya kan, jadi memang benar banget teman-teman gitu ya. Kalau saya mau bicara flashback ya ke belakang ya, jadi kan waktu itu saya punya satu bisnis ya Pak Lut ya. Jadi bisnis saya itu bergerak di bidang kontraktor dan supplier. Nah kalau dibilang income-nya oke nggak? Buat saya pribadi yang dari keluarga yang sangat sederhana itu buat saya luar biasa banget karena saya setiap bulan itu saya bisa dapat di angka 150 sampai 200 juta Pak Lut pada waktu itu ya kan. Nah, tetapi pada waktu itu saya bangun bisnis saya itu dari tahun 2002 Pak Lut. Jadi dari tahun 2002 itu saya bangun, kemudian di tahun 2015 nah itu saya dikasih anugerah seorang putri waktu itu ya. Nah, cuman yang luar biasa teman-teman, putri saya ini kondisinya sangat dahsyat ya. Jadi karena ada tantangan dengan kesehatannya, akhirnya saya putuskan untuk tidak aktif di perusahaan waktu itu ya. Jadi saya serahkan perusahaan waktu itu ke karyawan dan juga ke pasangan saya ya. Nah, ternyata gini ya, saya banyak belajar di situ. Berjalannya waktu itu Pak Lut, ternyata tidak seperti apa yang saya harapkan gitu ya. Nah, yang tadi dibilang support system itu perlu banget ternyata. Karena apa? Saya mengalami sendiri Pak Lut. Kan diaktifkan saya itu kan support system, artinya sistemnya kan saya pribadi. Nah ternyata itu nggak sama. Kalau misalkan sistem itu diserahkan ke orang lain itu belum tentu sama hasilnya. Dan itu juga yang saya alami Pak Lut. Nah berjalannya waktu, pokoknya singkat cerita ya, bisnis saya itu akhirnya benar-benar habis dan stop itu di tahun 2017. Dan bayangkan teman-teman, pada waktu itu saya memakai ibaratnya modal bank gitu ya. Modal bank dengan jaminan waktu itu rumah saya gitu loh. Nah yang ada biasa dong kalau di bank, kalau kita nggak bisa bayar angsuran, yang ada tuh akan dilakukan lelang, benar nggak? Dan kondisi waktu itu saya ada modalnya cukup besar sekali buat saya ya, 1,5 M gitu ya. Nah wajar nggak kalau saya kondisinya waktu itu saya down banget. Bayangin saya punya artinya saya punya keluarga, tetapi secara income benar-benar nggak ada waktu itu. Nah, kemudian rumah yang saya tempati dengan anak-anak saya itu mau dilelang, ya kan? Kebayang nggak? Saya sampai nggak bisa mikir, ya kan? Saya down banget, nggak ada rasanya tuh nggak ada gairah untuk hidup. Sempat juga saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya, jujur aja, ya kan. Nah, tetapi bersyukur sekali, saya bersyukur banget ya. Waktu itu saya dikenalkan dengan satu komunitas ini, FFG ya. So, saya thank you banget dengan Pak Indra, Bu Herta yang sudah mengajak saya di komunitas ini, ya kan, dahsyat banget. Nah, di situ saya banyak belajar, teman-teman. Saya belajar bagaimana menjadi orang yang damai. Satu hal, memaafkan. Nggak gampang loh, kita memaafkan benar-benar tulus dari hati. Antara pikiran dan hati harus connect memaafkannya, benar nggak? Nah itu saya belajar di sini gitu loh. Bagaimana saya benar-benar belajar memaafkan terutama pasangan saya, ya kan? Nah kemudian saya juga belajar untuk bersyukur. Artinya gini,
oh iya ya, saya masih bersyukur loh, saya diberi keluarga yang buat saya anak-anak yang baik, ya kan? Saya masih ada orang tua segala macam. Jadi apa yang saya miliki, saya belajar untuk mensyukuri. Nah, itu yang saya nggak dapat selama ini di luaran, ya kan? Nah, kemudian dari sini juga, dari komunitas ini saya belajar untuk berpikir positif itu tadi ya, berpikir positif. Nah, tahu nggak? Begitu saya berpikir positif dan hati saya damai, itu kayak langkah-langkah apa yang harus kita lakukan tuh kayak kebuka gitu loh. Kayak dikasih, oh Dwi kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah itu yang saya alami gitu ya. Jadi benar-benar pada waktu itu saya langsung bergabung memang di komunitas ini dan saya lakukan apa yang disampaikan oleh leader-leader saya hanya follow. Meskipun secara sistem saya belum paham banget gitu ya, tapi saya hanya follow gitu ya. Termasuk saya juga waktu itu ikutin, katanya saya disuruh mentoring program. Nah, ini saya juga follow gitu ya. Jadi saya lakukan mentoring program saya, ya kan. Dan di situ saya disuruh belajar untuk membuat dream. Jujur teman-teman, saya nggak bisa buat dream loh. Gimana saya mau bikin dream? Kondisi saya waktu itu lagi kacau, ya kan, gitu loh. Tapi ya udah saya lakukan aja, saya hanya follow saja gitu ya. Akhirnya saya lakukan. Jadi waktu itu saya cuman punya satu dream waktu itu. Bagaimana saya bisa melunasi hutang saya di bank. Ya kan? Nah, ini waktu itu saya bikin dream ya. Nah, ini dream saya. Kelihatan nggak tuh? Jadi saya lunas hutang, kemudian berkembang juga bisnis saya. Dan ini sengaja saya minta tanda tangan Bu Iin waktu itu. Nah, ini saya lakukan di tanggal 28 Agustus 2018. 2018 ya, waktu itu Bu Iin Pak Lutit lagi ke Balikpapan, teman-teman. Nah, kenapa sih kok saya minta tangan Bu Iin? Sebenarnya ini sebagai, kalau buat saya pribadi ya, waktu itu, saya artinya ini, saya mau ada orang yang tahu tentang dream saya. Dan jujur saya sangat terinspirasi dari kedua pasangan ini gitu ya. Saya udah dengar cerita mereka tuh aduh luar biasa banget. Saya hanya berpikir wah kalau mereka bisa saya juga harus bisa, ya kan. Nah, akhirnya waktu itu saya lakukan mentoring program dan saya lakukan artinya dengan benar-benar dengan hati yang damai ya teman-teman. Saya prospek juga, ya kan, bantu tim juga segala macam. Nah, sampai saya bersyukurnya gini. Dream saya ini benar-benar bisa terjadi. Itu kan saya tulisnya kemarin di Maret ya, antara bulan Maret dan Juli 2020 gitu loh. Nah, tahu nggak teman-teman, ini dream saya benar-benar happen loh di Desember 2019 gitu ya. Kadang saya mikirnya, saya sampai nggak percaya loh teman-teman, ini beneran ya, kok bisa? Tapi memang benar. Jadi saya belajar satu hal gini, di saat hati kita sudah damai, kita lebih bisa berpikir jernih. Ya kan, saya bisa lebih fokus menjalankan bisnis saya dan juga bisnis saya di Active Income dan juga di FFG ini gitu loh. Kalau kondisinya apakah ada tantangan? Ya pasti ada teman-teman. Bahkan saya pernah mengalami satu masa di mana saya nggak tahu harus kemana waktu itu saya nggak punya tujuan. Jadi saya tuh di dalam mobil, saya sampai stop di pinggir jalan gitu ya. Saya sampai nangis, saya nggak tahu, aku bilang ya Allah tolong saya kasih jalan gitu ya. Saking saya pengen lunasi itu gitu ya. Nah itu artinya gini, kalau di saat kita tuh damai, ya kan, itu ada aja gitu jalannya, ya kan. Di samping saya berusaha, saya juga lakukan yang namanya afirmasi teman-teman. Nah itu saya belajarnya juga di FFG loh, saya diajarin afirmasi, yaitu memperkatakan apa yang kita mau, hal yang positif. Nah itu saya ingat sekali ya, waktu itu kan rumah saya kan kondisi kan mau dilelang nih. Nah, saya belajar dari seorang Ibu Ailing. Bu Ailing waktu itu bilang, kalau waktu itu dia pengen rumah itu tuh dia ngomong gitu ya. Nah, itu juga yang saya lakukan, teman-teman. Jadi setiap pagi ya saya naik ke rooftop di rumah saya, itu saya perkatakan loh waktu itu. Ini rumahku, ini rumah anak-anakku, ini rumahku, ini rumah anak-anakku. Ya kan? Itu saya perkatakan benar-benar dari hati. Benar dari hati, dan kadang saya benar-benar dengan air mata, iya. Ya kan, karena apa yang saya merasa gini, apa yang saya bangun kok kayaknya mau hilang begitu saja, dan itu saya nggak mau, saya mau berjuang untuk itu gitu ya. Jadi artinya saya afirmasi juga, saya juga berusaha juga, artinya juga action ya di lapangan ya kan. Nah kemudian kemudian saya lakukan mentoring program saya juga ya kan. Nah kemudian berjalannya waktu teman-teman, saya belajar gini ya.
iya ya benar juga ya, kita butuh loh yang namanya passive income. Artinya gini, selama ini bayangkan ya, saya berpikir gini, saya bangun bisnis saya dari tahun 2003, ya kan? Itu habis begitu saja di 2017. Belasan, kalau dibilang belasan tahun gitu ya. Nah, sementara saya di sini saya melihat banyak leader-leadernya yang mereka juga sama kok, membangunnya juga butuh waktu, butuh proses, tapi endingnya berbeda teman-teman. Di active income yang saya jalankan, itu endingnya ya saya harus aktif terus, nggak kemana-mana, bahkan penuh dengan resiko gitu loh. Nah, sementara mereka endingnya saya bilang semuanya luar biasa loh, keren banget. Hidup mereka tuh nyaman banget, damai banget, bisa melakukan segala macam apa yang mereka mau. Ya saya bilang saya mau juga seperti mereka, bener nggak? Ya kan? Apalagi waktu itu saya dibukain sama Pak Hardi. So thank you banget Pak Hardi, Bu Mary. Jadi saya ingat sekali kata-kata Pak Hardi ya. Waktu itu dia bilang, bayangkan ya, Dwi, kalau kan anak saya yang paling kecil umur 4 tahun. Anak-anak tuh bisa bebas dari orang tua kan sekitar usia 20 tahun. Artinya saya butuh 16 tahun lagi, kondisi saya harus sehat dan nggak ada masalah. Benar nggak? Nah, kalau seandainya ada satu peluang di mana saya nggak harus bekerja selama sampai 16 tahun. Kenapa enggak? Bisa lebih cepat gitu loh, ya kan? Dan itu hanya bisa didapatkan, saya bilang di sini, di FFG. Karena apa? Karena memang support sistem FFG udah sangat proven. Buktinya saya lihat kok bukti-bukti mereka, benar nggak? Dan saya bahkan udah dikasih lihat itu contohnya kayak Yinfan yang sudah meninggal aja sampai hari ini pun masih ada gitu income-nya. Ya kalau saya bilang saya mau seperti itu, ya kan. Nah, jadi saya bersyukur banget saya berada di komunitas ini. Thank you semuanya, Pak Hardi, Bu Mary, Bu Rona, Cedui, ya kan, Bu In, Pak Lut, luar biasa, keren banget. Saya sangat terinspirasi, Bu Ailing dan Pak Onggi tentunya ya yang sudah menciptakan satu support system ini yang kalau saya bilang fantastik, luar biasa. Saya begitu bersyukur banget berada di satu komunitas yang sangat positif ini, ya kan. Saya sampai terharu karena benar-benar saya sangat bersyukur sekali. Intinya saya berada di sini, saya jadi tahu satu hal yang saya tidak pernah tahu sebelumnya, teman-teman. Saya tidak pernah tahu sebelumnya bahwa memang ternyata ada kuadran yang namanya passive income, dan itu memang patut untuk diperjuangkan, ya kan? Itu patut banget, kita butuh sekali itu, karena kita tidak pernah tahu kondisi kita seperti apa, ya kan? Kondisi ke depan secara fisik segala macam itu kita nggak pernah bisa prediksi, teman-teman, benar nggak? Ya kan? So itu aja sharing dari saya. Oh ya, satu hal lagi ya terakhir. Saya juga gini, saya belajar juga di sini ini bagaimana memaintain keuangan. Tahu nggak teman-teman? Kalau saya boleh sharing ya, walaupun dulu income saya juga kalau saya bilang itu besar ya, tapi saya nggak bisa nabung loh, karena saya termasuk setelah saya pelajari ternyata kalau kata Pak Hardi, oh saya termasuk tipe yang spender gitu ya. Ya artinya benar-benar nggak bisa mengelola keuangan. Nah di sini tuh lengkap banget, bahkan saya diajari bagaimana mengelola keuangan. Pokoknya keren banget, saya bersyukur banget berada di komunitas ini. Itu aja sharing saya dari saya teman-teman. Thank you. Saya kembalikan ke MC-nya Ibu Asma. Thank you. Oke, Ibu Dwi, sharingnya luar biasa ya. Terima kasih untuk sharingnya luar biasa. Terima kasih Pak Ludwig dan terima kasih juga sharing dari Pak Kohar. Nah teman-teman, acaranya menarik bukan? Nah kita masih ada ke depan acara-acara yang juga menarik ya. Di tanggal 11 Juni ada acara Natural Self Healing, itu ada di jam ya ini ada di jam 19 waktu Indonesia Barat, dan di tanggal 13 Juni kita ada acara ya itu. Nah, ada Pak Onggi, ada Bu Ailing, dan ada Dr. Raul dari Afrika. Ya, ini luar biasa sekali ya, ada talk show dari mereka. Nah, teman-teman, bagi teman-teman semua yang ada di sini, siapa yang memiliki dream dan siapa yang sudah memutuskan untuk passive income, segera follow sistem, ya, tanyakan sama pengundang teman-teman, bagaimana cara mengikuti mentoring program. Ya, ini adalah mentoring program cara cepat untuk passive income seperti sharing dari Ibu Dwi dan Pak Kohar tadi. Dan segala keputusan itu berawal dari segala sesuatu itu berawal dari keputusan dan tindakan.
Tanpa keputusan, tanpa tindakan, maka tidak ada sukses. Oke, demikian sharing dari kami semua. Demikian acara Follow Through malam ini. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Salam.